Semangat pagi, salam sehat bagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya David Kristiadi. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Manajemen Teknik Studi Produksi jurusan Penyiaran Sekolah Tinggi Multimedia. Pada video kali ini, perkenankan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mobile Computing. Dan sebelumnya, saya menyampaikan bahwa video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah Mobile Computing ini mempelajari konsep mobile computing, kemudian juga perkembangan teknologi mobile dan pembuatan aplikasi di perangkat mobile sebagai salah satu bentuk dari konvergensi media. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dan memiliki bobot 3 SKS yang terdiri 1 teori dan 2 praktikum, yaitu teori yang dipraktekkan sehingga pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan di lab komputer. Nah, mata kuliah Mobile Computing ini juga memiliki beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep komputasi mobile dan perkembangan teknologi mobile dan hubungannya dengan distribusi hasil siaran. Kemudian juga mahasiswa nanti diharapkan mampu membuat konsep distribusi audio-video menggunakan aplikasi mobile. Mahasiswa mampu memahami dasar pemrograman mobile. Mahasiswa mampu memahami konsep pembuatan aplikasi mobile. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan komputasi mobile dalam bentuk aplikasi mobile untuk konvergensi media atau distribusi penyiaran. Nah, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi yang dijalankan di sistem operasi Android. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu berupa ceramah, diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian team based project yang nantinya akan dipresentasikan di minggu terakhir perkuliahan. Kemudian nanti ada presentasi, kemudian ada demonstrasi dari program, kemudian juga ada tugas mandiri, UTS dan juga UAS. Nah, mengenai materi perkuliahan, pada minggu yang pertama dimulai dengan kontrak kuliah dan pendahuluan, kemudian pembuatan aplikasi Android, kemudian juga membuat user interface aplikasi, kemudian menampilkan UI termasuk komponen video yang nantinya akan digunakan untuk team based project harapannya. Itu kemudian nanti ada arsitektur aplikasi dan juga navigasi, presentasi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi project aplikasi Android untuk penyiaran atau konvergensi media. Nah, ini tadi yang saya maksud untuk yang minggu yang terakhir atau minggu yang ke-15 sebelum UAS. Kemudian untuk melengkapi pembelajaran tatap muka, saya menggunakan Learning Management System atau LMS, dan LMS ini nanti digunakan untuk menyampaikan materi maupun juga nanti digunakan untuk pengumpulan tugas. Nah, tugas yang saya maksud ada 4 tugas project mandiri berupa pembuatan program dan juga aplikasi, dan juga 1 tugas kelompok yang berupa team based tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Mengenai penilaian, terdiri dari 4 kali tugas individu yang berjumlah atau yang memiliki bobot 25%, kemudian 1 kali tugas kelompok berbobot 15%, ujian tengah semester 25%, dan juga untuk ujian akhir semester 35%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Mobile Computing. Berikut saya akan menunjukkan cuplikan pembelajaran mata kuliah yang saya lakukan secara sinkronus atau secara offline berada di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Siang teman-teman semua. Siang. Sehat selalu ya. Ya, harapan saya semuanya teman-teman sehat semuanya. Nah, teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan mengenai RPS, dan sekarang saya mau melanjutkan mengenai beberapa definisi mengenai mobile computing itu apa. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai sebenarnya evolusi dari mobile computing yang zaman dulu dengan yang sekarang itu apa sebenarnya yang kita bisa lihat, yang kita bisa perhatikan gitu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya mau mengajak teman-teman melihat ini. Sebenarnya ini apa begitu ya. Nah, di sana Mobile Computing and IoT Prospect. Jadi prospek dari
mobile computing dan juga IoT, karena antara IoT dengan mobile computing ini kalau kita bikin dalam sebuah diagram Venn begitu, dia semacam kayak diagram lingkaran begitu, dan kemudian nanti ada irisannya begitu. Nah, dari mobile app developer ini median pay rata-rata pembayaran per tahun itu sekitar $97.000. Gampangnya dikalikan 10.000, berapa itu? Mendekati 1 miliar kan? Saya kalau misalnya benar gajinya segini gitu, saya setiap tahun beli 1 rumah begitu. Untuk yang Internet of Things Engineer itu kira-kira sekitar ini ya, average salary-nya per year itu sekitar $96.000. Ya, kira-kira apa istilahnya, mendekati ya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman memperhatikan, semakin kesini orang itu tidak apa istilahnya, sudah mulai jarang menggunakan perangkat desktop yang mungkin ada sebuah PC besar, kemudian ada monitor yang ditaruh di meja begitu. Tapi sekarang kebanyakan orang menggunakan bentuk laptop seperti ini, ya nggak? Kemana-mana bawa laptop, yang paling sering ya menggunakan handphone ya. Nah, kalau misalnya kita bawa ke dunia penyiaran yang tempat kita belajar, teman-teman, orang pun juga mulai sekarang misalnya ngedit video, lebih suka ngedit menggunakan handphone dibandingkan dengan menggunakan PC, karena lebih simpel, ngambil gambar itu, terus kemudian disimpan, lakukan edit, terus dipublish. Orang live Instagram, atau mungkin teman-teman memperhatikan dari TikTok, TikTok Shop, ya mungkin ya TikTok Shop, atau mungkin Tokopedia Play, atau mungkin Shopee Video misalnya. Di sana kalau yang saya perhatikan cuman menggunakan handphone begini, kemudian di sini ada lampu apa itu ya, lampu ring ya, kemudian menawarkan barang dagangannya begitu. Cuma dengan cara seperti itu gitu, sudah bisa jualan, sudah bisa melakukan kegiatan distribusi video yang menjadi ranah kita. Walaupun memang videonya ya seadanya, videonya tidak sesuai dengan kaidah penyiaran yang kita coba pelajari dalam penyiaran. Nah, kaitannya dengan kita, teman-teman yang ada di Teknik Studio, teman-teman kan bukan hanya sekedar belajar bagaimana memproduksi video, kemudian setelah itu sudah mau ditransferkan di mana saja terserah begitu. Enggak, tetapi teman-teman belajar mengenai konvergensi media. Di sana dalam sebuah media, dalam suatu apa istilahnya, dalam satu platform begitu, ada banyak media dipasang. Nah, misalnya ada videonya, ada teksnya, ada gambarnya, ada suaranya begitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, orang sekarang membuat tujuan dari suatu pemasaran jatuhnya ke mobile, jatuhnya ke perangkat mobile seperti ini begitu. Nah, ke sana nanti tujuannya teman-teman, dan saya harapkan nanti ke teman-teman ketika sudah membuat suatu video, kemudian bisa melanjutkan nanti ke sebuah aplikasi, dan nanti di sana nanti bisa ditaruh misalnya teman-teman membuat sebuah video menjadi sebuah video on demand di sana, dan teman-teman bisa membuat aplikasinya, bisa memanage lebih lanjut gitu. Nah, kemudian teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mendiskusikan apa itu mobile computing. Sebenarnya di sini ada banyak sekali definisi, teman-teman bisa mencari ataupun juga mungkin browsing ya, istilahnya browsing definisi mobile computing itu apa. Nah, di sana mobile computing ini adalah sebuah payung istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan seseorang bisa mengakses layanan pada suatu waktu dan juga pada suatu tempat. Istilahnya anywhere, anytime. Betul nggak? Teman-teman lihat YouTube, bisa di tempat tidur sambil rebahan, sambil nunggu teman dekat datang gitu ya, mungkin di taman, mungkin di kampus nunggu teman datang, mungkin juga nunggu dosen datang begitu, teman-teman bisa menggunakan perangkat mobile ini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit di awal, mobile computing ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia juga ada hubungannya dengan jenis computing yang lain atau definisi computing yang lain. Misalnya yang pertama ada pervasive computing. Pervasive computing itu saking seringnya dipakai, seolah-olah tidak ada sesuatu hal yang baru. Apa contohnya?
smartphone-nya teman-teman. Awal pas waktu teman-teman punya smartphone gimana rasanya? Bentar dilihat, dilap, iya enggak? Nah, tapi sekarang mungkin ada sesuatu hal yang biasa, bahkan tidak bisa hidup tanpa smartphone. Bangun tidur aja, yang bangunin smartphone, begitu kan? Nah, kemudian ubiquitous computing atau komputasi yang dilakukan di mana saja. Ya, di sini di kelas melakukan komputasi, mungkin sambil jalan melakukan komputasi, gitu. Teman-teman ketika mendengar komputasi jangan berpikir teman-teman bawa komputer besar, begitu, enggak. Kalkulator itu sebenarnya juga bentuk dari komputasi itu sendiri. Sebenarnya di dalamnya memang ada proses perhitungan. Nah, ketika saya cuman geser begini ini termasuk juga bentuk komputasi. Karena di sana kalau teman-teman perhatikan di dalam PC itu ada CPU-nya. Nah, CPU-nya itu beroperasinya ya bisa tambah, kurang, pindah dari satu memori ke memori yang lain sehingga nanti bisa menampilkan gambar ini, begitu. Dan ada beberapa definisi yang lain, cuman mungkin karena waktu tidak saya jelaskan satu persatu. Nah, berikutnya yang saya mau jelaskan lebih lanjut adalah mengenai evolusi dari mobile computing. Evolusinya apa saja? Nah, di sana ada 7 hal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 hal kaitannya dengan evolusi dari mobile computing. Yang pertama adalah portabilitasnya. Nah, di sana reducing the size of hardware to enable creation of computer that could be physically moved around relatively easily. Mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mungkin teman-teman nggak pernah lihat yang seperti ini. Tapi kira-kira ini komputer pada zaman dulu. Mau dipindahkan harus didorong. Berapa orang ini kira-kira? Dan tentunya pada zaman itu harganya lumayan, begitu ya. Tidak sembarangan orang. Saya masih ingat waktu zaman-zaman kemerdekaan, orang punya radio itu paling satu kelurahan mungkin beberapa orang saja. Itu pun juga orang-orang yang terkenal, begitu ya, orang-orang yang berpengaruh. Nah, apalagi ini komputer, gitu. Dan kalau sekarang bentuknya bentuk kecil, ada yang netbook, ada yang bentuknya lebih simpel lagi, misalnya seperti kayak Microsoft Surface ya, cuman satu layar aja, begitu, dan bisa dipindahkan. Kemudian berikutnya ada miniaturization. Nah, di sini kalau saya coba terjemahkan, teman-teman, kira-kira semakin ke sini istilahnya bahan-bahan pembentuknya itu semakin ke sini makin kecil. Teman-teman masih mungkin pernah dengar ya tentang penemuan semikonduktor. Semikonduktor kemudian dibikin menjadi dioda, kemudian dibikin menjadi transistor, kemudian dibikin menjadi gerbang logika. Nah, teman-teman pasti semester yang lalu pernah mendapatkan pembelajaran tentang teknik digital. Nah, di sana ada gerbang-gerbang logika yang disusun. Nah, itu gerbang-gerbang logika itu disusun dari transistor. Nah, dari gerbang-gerbang logika kemudian disusun menjadi algoritma logic unit. Itu inti dari sebuah CPU. Kemudian disusun jadi ada core, ada Pentium 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai core yang sekarang mungkin ada core 9 atau core berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau diperhatikan jumlah transistornya jauh lebih banyak, tetapi dari size-nya semakin kecil, begitu. Tapi dari sisi kemampuannya bagaimana? Dari sisi kemampuannya jauh lebih unggul, lebih bagus, begitu. Nah, di sini untuk yang miniaturization. Kemudian berikutnya dari connectivity. Nah, saya baca-baca Wi-Fi-nya ini sekarang sudah ada Wi-Fi 6, teman-teman. Kemudian Bluetooth-nya ini ada Bluetooth 5. Kira-kira sadar nggak kira-kira memperhatikan dari sisi teknologinya. Kemudian dari telekomunikasinya sekarang sudah ada 5G. Iya nggak? Punya nggak handphone 5G? Belum. Nah, saya doakan teman-teman punya, gitu ya. Nah, di sana kalau teman-teman perhatikan semakin kesini makin banyak dibikin dibikin
aktivitas yang jauh lebih cepat, jauh lebih jangkauannya pun juga lebih luas begitu ya. Dan ini adalah evolusi yang berikutnya dari mobile computing, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah convergence. Nah, tadi saya sudah menyampaikan konvergensi. Nah, kira-kira seperti ini convergence. Kira-kira dari sisi gambarnya maupun juga dari sisi tulisan yang saya tulis di sana, paham kira-kira teman-teman? Di sana integrating emerging types of digital mobile devices such as personal digital assistants, mobile phones, music player, cameras, games into hybrid devices. Paham ya kira-kira ya? Dalam sebuah perangkat, satu perangkat, tapi punya banyak kemampuan. Ya bisa dipakai buat kamera, ya bisa dipakai buat bermain game, bisa dipakai buat ngirim pesan, bisa dipakai buat misalnya pesan makanan. Ya nggak? Sekarang kan canggih ya. Dulu orang pakai smartphone, pakai telepon paling cuma dipakai buat telepon atau dipakai buat SMS. Kalau misalnya orang telepon begini ya, kalau saya, tapi kalau teman-teman mungkin begini. Oke, nah berikutnya divergence. Nah ini kebalikan dari convergent. Nah divergent ini, kalau diperhatikan di sana, opposite approach to interaction design by promoting information appliances with specialized functionality rather than generalized one. Memberikan pendekatan yang sedikit berbeda daripada yang pada umumnya. Mungkin teman-teman masih ingat mungkin yang bagian atas ini. Orang menggunakan ini bagaimana ini? Pencet keypad. Tahu ya? Ini namanya keypad ini. Keypad. Mau ngetik huruf C, seingat saya itu saya harus tekan angka 2 itu 3 kali. Itu 2 3. Nah, tapi ketika berkembang, ada PDA, ini ya, PDA bentuk seperti ini, dan juga bentuk smartphone seperti ini, saya mau ketik huruf A, ya saya tinggal swipe up, munculin keyboardnya, atau saya tekan, saya tekan text filenya, saya tekan, kemudian muncul keyboardnya, kemudian saya tekan A. Beda kan? Beda. Saya harus tekan, gitu. Sekarang saya cuma tinggal arahin saja ke kolom teksnya, kemudian muncul keyboardnya, kemudian saya tekan A. Nah, sekarang mungkin bisa teman-teman perhatikan ada sesuatu hal yang berbeda di sana. Misalnya orang menggunakan remote TV. Kalau yang teman-teman punya smart TV begitu sedikit berbeda dengan TV yang zaman dulu. Maupun yang saya punya ya, kalau saya masih belum punya TV yang begitu smart, saya harus tekan ini teman-teman, nomor 1, 2, 3 begitu. Tapi kalau yang punya Google TV atau mungkin yang punya smart TV begitu, teman-teman bisa pakai voice command. Iya nggak? Pakai voice command. Kalau dulu mungkin belum. Mungkin ada pengembangan lebih lanjut, bisa jadi nanti cuman pakai kerlingan mata begini sudah tahu gitu ya, apa yang perlu dilakukan. Nah, berikutnya ada application. Ya, aplikasi peralatan mobile dan akses penggunaannya jauh lebih menyenangkan. Misalnya teman-teman diberikan sebuah pilihan. Nih, ada aplikasi editing yang saya juga belum bisa, itu menggunakan Pinnacle, yang dari Blackmagic itu apa? DaVinci Resolve. Saya juga belum bisa untuk yang coloringnya, saya sampai sekarang belum bisa. Tapi katanya bagus ya di sana. Sama teman-teman dikasih KineMaster. Teman-teman anggap sekarang buta gitu ya, buta mengenai sebuah aplikasi. Kemudian disodori kedua itu. Kira-kira pilih yang mana kira-kira? Nah, KineMaster diinstal di handphone. Kenapa? Karena penggunanya lebih menyenangkan, lebih mudah begitu kan. Nah, dari beberapa ini teman-teman kita bisa melihat bahwa mobile computing itu makin kesini, makin berevolusi, dan sebelumnya dimensinya besar, faktor pembentuknya itu besar, semakin kesini semakin kecil, makin mudah dibawa, makin mudah digunakan aplikasinya begitu daripada yang dulu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dari digital ecosystem. Nah, ini yang membuat
mobile computing makin punya power yang luar biasa. Coba bayangkan aja ya, saya dengan smartphone ini, saya bisa beli laptop. Ya nggak? Saya dengan smartphone ini, saya bisa mendatangkan orang yang nggak saya kenal. Bahkan kontaknya pun saya juga nggak punya. Datang, bawa barang. Datang, jemput saya. Bawa mobilnya. Percaya sama saya. Ya nggak? Loh kok bisa ini? Karena ada digital ekosistemnya. Di sana ada sebuah super app yang dibangun, begitu ya. Yang ada koneksi internetnya, kemudian juga ada back-end-nya, ada sumber data yang disimpan di cloud yang bisa diakses, kemudian juga ada legalitasnya yang dipercaya, begitu sehingga memungkinkan untuk membuat perangkat mobile ini jauh lebih berguna. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ternyata seperti itu ya perjalanannya mobile computing begitu ya sampai sekarang, dan memang nanti akan menjadi tantangan buat teman-teman. Kemudian apa ya yang perlu saya coba kembangkan, coba saya terapkan, misalnya dalam hubungannya saya di dunia penyiaran. Pasti kepikiran nih ya, kira-kira apa gitu. Nah, nanti itu yang akan menjadi tugas ke depan teman-teman. Teman-teman nanti akan diminta membuat sebuah aplikasi yang ada hubungannya dengan penyiaran dan memanfaatkan dari berbagai evolusi ini tadi, tentunya sudah dalam bentuk yang sudah istilahnya tinggal siap pakai. Kemudian teman-teman nanti bisa membuat semacam aplikasi sendiri yang inovatif, yang kemudian nanti bisa teman-teman bisa kembangkan, lanjutkan, misalnya menjadi sebuah semacam layanan video on demand sendiri, mirip-mirip YouTube, mirip-mirip Netflix, tapi memang nanti ada pengembangan lebih lanjut ya, tidak minimal kita bisa membuat secara sederhana terlebih dahulu, pengembangan lebih lanjutnya nanti bisa dikembangkan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, saya coba simpulkan teman-teman contoh dari mobile computing dari sisi evolusinya tadi ada 7 hal ya. Nah, di sana dari portability-nya, misalnya contohnya adalah smartphone, portability-nya itu bisa dibawa di mana saja, bisa dibawa kemanapun saya mau. Kemudian miniaturization-nya dibangun sedemikian rupa sehingga bisa muat di saku. Nah, kebetulan saya nggak punya saku di saku sini teman-teman, gitu ya. Kemudian connectivity, di sana bisa menggunakan WiFi. Ya nggak, sekarang bisa pakai WiFi, kemudian bisa menggunakan LTE atau menggunakan yang sekarang ini sudah menggunakan yang 5G, kemudian juga menggunakan Bluetooth. Convergence, ada kamera, bisa dipakai buat telepon, bisa dipakai buat gaming. Kemudian divergence, tadi ya menggunakan tab. Mungkin ada lagi bentuk interaksi yang lain, voice command, ya nggak? Tinggal diaktifkan, oke Google, semoga tidak aktif kalau enggak. Nah, kemudian application-nya, rest of the apps. Banyak sekali kan, mau note, ada mau file dokumen, editing, bahkan kesehatan ada ya, teman-teman ya. Buat monitoring kesehatan pun juga ada. Kemudian digital ecosystem, misalnya seperti kayak social media, kemudian juga untuk yang e-commerce dan lain sebagainya, itu pun juga ada juga. Nah, mungkin sampai di sini, teman-teman, yang saya coba jelaskan ke rekan-rekan semua. Dan yang perlu nanti teman-teman membuat tugas, ini saya berikan ke teman-teman. Saya mencontohkannya adalah smartphone. Nah, jadi teman-teman, memang saya belum menjelaskan sebenarnya yang mobile device itu apa saja. Memang saya belum menjelaskan ya ke rekan-rekan. Tapi bukan hanya smartphone saja. Coba teman-teman bayangkan apa yang di sekelilingnya teman-teman yang termasuk mobile computing. Kemudian teman-teman coba analisis portability-nya, miniaturization-nya, connectivity-nya, kemudian convergence. Banyak ya? Ada berbagai macam. Oke, saya melihat wajah-wajah yang antusias, kayaknya sudah siap mau mengerjakan. Nah,
Silakan nanti teman-teman bisa mengerjakan ini, dan minggu depan saya akan menanyai satu persatu, gitu ya. Saya akan menanyai satu persatu contohnya apa, gitu. Dan nanti saya minta untuk teman-teman nanti membuat kira-kira seperti ini. Portability, kira-kira seperti apa. Kemudian digital ekosistemnya seperti apa. Mungkin contoh satu ya, supaya teman-teman jangan hanya terpancang di smartphone. Satu aja, kira-kira perangkat mobile device, perangkat mobile selain dari ini apa? Itu dia, ya, smartwatch. Contoh ya, jadi selain ini teman-teman bisa mencari yang lain. Contohnya tadi ada smartwatch, tapi jangan semuanya smartwatch. Teman-teman cari yang lain ya. Banyak teman-teman, bukan cuma sekedar ini saja. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Buat contoh barangnya yang termasuk dalam IoT yang buat kehidupan sehari-hari itu gitu. Ya, betul. Untuk yang kehidupan sehari-hari, yang bisa teman-teman jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tapi ada hubungannya dengan mobile computingnya, begitu. Mungkin bisa tergolong IoT. Iya, bisa tergolong IoT karena antara IoT dengan mobile computing itu ada irisannya tadi, ya. Mungkin orang menyebutnya itu sebagai IoT, tapi mungkin dari sisi mobility-nya itu adalah mobile computing, bisa jadi. Gitu. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri teman-teman perkuliahan kita di siang hari ini. Senang sekali bisa berbagi dengan rekan-rekan, melihat cerahnya wajahnya teman-teman, begitu ya, mendengar ini. Semoga nanti semakin kesana semakin teman-teman punya bayangan kira-kira membuat suatu aplikasi mobile itu caranya bagaimana, dan nanti teman-teman bisa membuat aplikasi sendiri. Bahkan nanti apa istilahnya ya, mengeksplor lebih jauh daripada yang mungkin bisa sanggup saya bayangkan. Nah, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Harapan saya teman-teman semua sehat selalu ya. Amin. Oke, baik. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi gambaran, bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia, dan juga rekan-rekan sejawat dan seluruh rekan-rekan akademika Sekolah Tinggi Multimedia. Terima kasih banyak, dan demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semangat pagi, salam sehat.